Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 audit akan menjelaskan mengenai sampling audit. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri Rifki Jidan Nugraha sebagai moderator, dan juga ada Intan Hilalia, ada Nabila Permatasari, Siti Nur Aziza, dan juga Sinta Nurfita Dewi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sampling audit. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya dipersilahkan. Halo teman-teman semuanya, baik langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa sih sampling audit itu. Nah, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Auditor biasanya tidak menerapkan sampling audit dalam prosedur pengujian yang berupa pengajuan pertanyaan atau tanya jawab, observasi, dan prosedur analitis. Sampling audit juga banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa coaching, tracing, dan konfirmasi. Nah, jika sampling ini diterapkan dengan semestinya, akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup dan sesuai dengan yang diinginkan standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Poin yang kedua yaitu ketidakpastian dan sampling audit. Nah, dasar untuk menerima beberapa ketidakpastian timbul dari hubungan antara faktor-faktor seperti biaya dan waktu yang diperlukan untuk memeriksa semua data dan konsekuensi negatif dari kemungkinan keputusan yang salah yang didasarkan atas kesimpulan yang dihasilkan dari audit terhadap data sampel saja. Nah, ketidakpastian yang melekat dalam penerapan prosedur-prosedur audit disebut resiko audit. Dan terdapat dua macam resiko audit, yaitu yang pertama ada resiko yang meliputi resiko bawaan dan resiko pengendalian, bahwa saldo atau kelompok dan asersi yang berkaitan mengandung salah saji yang kemungkinan material bagi laporan keuangan jika dikombinasikan dengan salah saji pada saldo-saldo atau kelompok yang lain. Yang kedua, ada resiko deteksi, bahwa auditor tidak menemukan salah saji tersebut. Resiko terjadinya peristiwa-peristiwa negatif ini atau adverse event secara bersamaan dapat dipandang sebagai suatu fungsi masing-masing resiko. Dan dengan menggunakan pertimbangan profesional, auditor menilai berbagai faktor untuk menentukan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Dan penentuan resiko pengendalian pada tingkat yang lebih rendah daripada tingkat maksimum akan menuntut pelaksanaan pengujian atas pengendalian dan melakukan pengujian substantif, prosedur analitik, dan pengujian atas rincian saldo-saldo akun atau kelompok transaksi untuk membatasi resiko deteksi yang ada. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza. Saya akan melanjutkan materi mengenai aspek-aspek resiko audit. Nah, aspek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada resiko sampling dan yang kedua ada resiko non-sampling. Apa sih resiko sampling itu? Resiko sampling ialah kemungkinan suatu sampling yang telah diambil dengan benar tidak mewakili populasi. Jadi, kesimpulan dari si auditor itu bisa keliru atau berbeda. Nah, biasanya suatu sampel tertentu mengandung salah saji moneter atau penyimpangan dari pengendalian, sehingga hasilnya itu berbeda dengan sesungguhnya. Nah, dari beberapa sampel biasanya tuh resiko sampling akan bervariasi berlawanan dengan ukuran sampel. Jadi kalau misalkan ukuran sampelnya kecil, resikonya bakal besar. Nah, begitu pun sebaliknya. Kemudian ada resiko non-sampling. Resiko non-sampling itu ialah resiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada di dalam sampel. Resiko ini biasanya meliputi semua aspek yang tidak berkaitan dengan sampling. Nah, resiko ini tuh terjadi biasanya karena 3 faktor. Yang pertama, kesalahan manusia. Jadi dia gagal mengakui kesalahan dokumen. Nah, jadi ketika dokumen itu salah, manusia tuh tidak melihat kesalahan itu. Kemudian yang kedua ada kesalahan pemilihan atau penerapan prosedur audit. Jadi langkah yang diambil si auditornya tuh salah. Harusnya kita mengambil langkah A atau prosedur A, dia malah ngambil B. Jadi itu akan mengakibatkan kesalahan. Kemudian ada salah interpretasi hasil sampel. Jadi yang seharusnya hasilnya
positif ternyata jadi negatif kayak gitu. Itu bakal mengakibatkan resiko non sampling. Nah teman-teman, dari resiko sampling itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu resiko keliru menerima dengan resiko keliru menolak. Kalau menerima itu resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi kesalahan secara material, padahal nyatanya berisi kesalahan secara manual. Singkatnya tuh dia salah tapi diterima. Sebagai contoh nih ya, dari 100 transaksi ditemukan salah, maksudnya tidak ditemukan kekeliruan, padahal nyatanya itu tuh ada kesalahan loh, ada kekeliruan, tapi karena si auditor ini tidak melihat, akhirnya dibenarkan. Jadi misalkan laporan keuangannya dibenarkan gitu. Kemudian yang kedua ada resiko keliru menolak. Itu tuh resiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material, padahal nyatanya tidak. Nah, kita ambil contoh dari 100 transaksi, itu yang salah ada 5 transaksi, tapi ke-5 transaksi ini tidak berkaitan, tidak ada hubungannya gitu loh. Berhubung si auditor itu yang 5 transaksi masuk ke dalam sampel, akhirnya kan ditemukan kesalahan yang seharusnya itu tuh tidak masuk. Jadi itu tuh benar tapi ditolak gitu. Pendekatan sampling audit. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Kedua pendekatan tersebut ada sampling statistik dan ada sampling non-statistik. Nah, sampling statistik ini lebih banyak memerlukan biaya daripada sampling non-statistik. Namun, tingginya biaya dapat dikompensasi dengan tingginya manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan sampling statistik. Selanjutnya ada sampling non-statistik. Sampling non-statistik ini sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif. Jadi, auditor dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dalam sampling non-statistik dengan melakukan pertimbangan subjektif berdasarkan pengalamannya. Nah, pelaksanaan evaluasi atas sampel juga dilakukan berdasarkan kriteria subjektif dan pengalaman auditor yang bersangkutan. Selanjutnya ada sampling dalam pengujian substantif rinci. Dalam perencanaan sampel, auditor wajib mempertimbangkan tujuan audit tertentu yang harus dicapai dan wajib menentukan apakah prosedur atau kombinasi prosedur audit yang akan diterapkan akan mencapai tujuan tersebut. Nah, auditor wajib menentukan apakah populasi yang menjadi salah satu sampel ini memadai untuk suatu tujuan audit. Dalam perencanaan sampel, untuk pengujian substantif rinci, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara sampel dan tujuan audit yang relevan. Selanjutnya ada pertimbangan pendahuluan atas tingkat materialitas. Selanjutnya ada tingkat risiko keliru menerima yang dapat diterima. Selanjutnya ada karakteristik populasi, yaitu unsur yang membentuk saldo akun atau kelompok transaksi yang menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfita Dewi. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya tentang sampling dalam pengujian pengendalian. Perencanaan sampel. Dalam mendesain sampel untuk pengujian pengendalian, auditor biasanya harus merencanakan untuk menilai efektivitas operasi dalam hubungannya dengan penyimpangan dari pengendalian intern yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk tingkat penyimpangan maupun jumlah moneter transaksi yang terkait. Di dalam hal ini, pengendalian tertentu adalah pengendalian yang belum dimasukkan dalam desain pengendalian intern yang akan berpengaruh sebaliknya terhadap rencana tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan oleh auditor. Dalam perencanaan sampel audit tertentu, untuk pengujian pengendalian, auditor harus menghubungkan antara sampel dengan tujuan pengujian pengendalian. Yang B, tingkat penyimpangan maksimum dari pengendalian yang ditetapkan yang akan mendukung tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang C, tingkat risiko yang dapat diterima auditor atas penentuan risiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang D, karakteristik populasi, yaitu unsur yang membentuk saldo akun atau kelompok transaksi yang menjadi fokus perhatian.
slide selanjutnya yaitu pemilihan sampel. Yang pertama, pemilihan acak atau random selection, yaitu setiap unsur dalam populasi atau dalam setiap strata memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua, pemilihan sistematik atau systematic selection, yaitu pemilihan unsur dengan menggunakan interval konstan di antara yang dipilih. Interval pemulanya dimulai secara acak. Yang ketiga, yaitu pemilihan sembarang atau haphazard selection, yaitu merupakan alternatif pemilihan acak dengan syarat auditor mencoba mengambil sampel yang mewakili dari keseluruhan populasi tanpa maksud untuk memasukkan atau tidak memasukkannya untuk tertentu ke dalam sampel yang dipilih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja dan penilaian. Prosedur audit memadai untuk mencapai tujuan pengujian pengendalian harus dilaksanakan terhadap setiap unsur sampel. Jika auditor tidak dapat menerapkan prosedur audit yang direncanakan atau prosedur alternatif memadai terhadap unsur sampel yang terpilih, ia harus mempertimbangkan penyebab keterbatasan tersebut, dan ia biasanya harus mempertimbangkan unsur yang terpilih tersebut sebagai penyimpangan dari prosedur atau kebijakan yang telah ditentukan untuk tujuan penilaian sampel. Nah, untuk tingkat penyimpangan dalam sampel ini merupakan estimasi terbaik auditor terhadap tingkat penyimpangan dalam populasi yang menjadi asal sampel. Populasi ini keseluruhan item yang diteliti. Jika estimasi tingkat penyimpangan lebih kecil dari tingkat penyimpangan yang dapat diterima untuk populasi, auditor harus mempertimbangkan risiko bahwa hasil semacam itu mungkin akan diperoleh walaupun tingkat penyimpangan yang sesungguhnya dalam populasi melebihi tingkat penyimpangan populasi yang dapat diterima. Nah, ini sebagai contoh, jika tingkat penyimpangan populasi yang dapat diterima misalnya sebesar 5%, dan auditor tidak menemukan penyimpangan dalam sampel sebanyak 60 unsur. Jadi keseluruhan unsur yang disampelkan itu ada 60 unsur. Auditor dapat menyimpulkan bahwa terdapat suatu resiko sampling rendah yang dapat diterima bahwa tingkat penyimpangan sesungguhnya dalam populasi itu tingkatnya 5% yang dapat diterima. Sebaliknya, jika dalam sampel tersebut terdapat satu atau lebih penyimpangan, auditor dapat menyimpulkan bahwa terdapat resiko sampling tinggi yang tidak dapat diterima, bahwa tingkat penyimpangan dalam populasi melampaui tingkat 5% yang dapat diterima. Auditor menggunakan pertimbangan-pertimbangan ini ataupun pertimbangan profesionalnya dalam melakukan evaluasi tersebut. Selanjutnya kami membahas mengenai sampel dengan tujuan ganda. Nah, sebenarnya auditor itu dalam situasi tertentu dapat merancang sampel yang memenuhi dua tujuan sekaligus. Yang pertama, untuk menentukan risiko pengendalian, dan juga yang kedua untuk menguji kebenaran jumlah moneter transaksi yang dicatat. Nah, untuk melakukan hal itu, auditor biasanya telah membuat estimasi pendahuluan bahwa terdapat tingkat risiko yang rendah bahwa penyimpangan dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian intern yang ditetapkan dalam populasi akan melebihi tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Ukuran sampel yang dirancang harus merupakan yang terbesar di antara ukuran-ukuran sampel yang dirancang untuk masing-masing tujuan terpisah. Penilaian untuk setiap tujuan harus dilakukan secara terpisah dengan menggunakan tingkat resiko yang sesuai dengan masing-masing tujuan pengujian. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.